Saudara Kudus, apa kabar saudara? Ya, luar biasa Tuhan Yesus biarkan buat kita sampai hari ini kita kesempatan kekuatan kata bisa sampai dari ibadah hari ini. Terima kasih saudara, kita akan mulai ibadah kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang maha tinggi. Dan puji dan engkau yang sungguh ajaib Allah. Permohonan hari dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ketika meriduakan engkau Tuhan untuk memuji engkau. Terpuji lagi orang kami siap memuji dari Bapa. Haleluya. Rindu sungaimu. Seperti saya haus di aliran sungaimu. Hatiku lebih dekat.
Yesus, Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, hosana bagimu, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau luar biasa Yesus, terpujilah Kau Tuhan, Yesus. Oh, sana
Tuhan pertama kami hikmat suruh Bapa. Kalau kami Tuhan melihat Engkau sungguh yang baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Yesus yang kami sembah Tuhan, Yesus yang kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan agar melayani Engkau dengan sungguh ya Bapa. Ajar kami Tuhan melayani Engkau dengan hati tulus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita kayakan melayani lebih sungguh. Terima kasih Bapa. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih. Katakan lagi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
kasih Yesus buat pertolongan-Mu dan pengampunan Bapa. Engkau Tuhan rela kayu salib Tuhan 2000 tahun lebih yang lalu ya Tuhan, untuk menebus dosa kami Bapa, bahkan membebaskan kami dari maut dan dari kutuk Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, bahkan Engkau sudah ada Tuhan sebelum bumi dibentuk, bahkan sampai di zaman. Yesus Kristus adalah Raja dan segala dan Juru Selamat Bapa. Coba kami hikmat surga Bapa, agar kami lebih sungguh lagi melayani Engkau Tuhan, agar kami sungguh lagi Tuhan mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dalam menuju Tuhan, kami siap memuji Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Luar biasa. Masih kau puji Tuhan? Amin. Haleluya. Berikan salam satu yang lain. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Kita semangat puji Tuhan.
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ada Bapak satu Tuhan Yesus dalam hati minggu akan kita silakan. Kalau enggak ada proses yang begitu, kita akan menghadiri Tuhan. Sebelum Tuhan kita akan membacakan dari Roma 8 ayat 28. Kalau sudah dapat, maka sudah tunggu dulu. Roma 8 ayat 24 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Tuhan pujian Yesus kau kebenaran. Sungguh Yesus selama kebenaran bagi kami ya Tuhan. Sungguh kau Tuhan keselamatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberi
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selama ku hidup mataku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Ku hidup bagimu. Aku hidup bagimu. Hatiku tetap menganggapmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Itu adalah sekolah hati kami, Bapak. Pada saat kami bilang dunia tidak pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, kami bilang itu. Karena kami tahu Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan pagi hari ini, Bapak, izinkan kami belajar dan mendengarkan perkataan-perkataan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekuatan, agar setiap firman yang ditaburkan hari ini bisa bertumbuh, bertunas dan berbuah dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga jemaat-Mu di tempat ini, karena kami tahu kami ada untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kalau begini agak enak ya, pembukaannya semangat semuanya. Puji Tuhan. Yang gak semangat anak saya, sudah bosan. Selamat Paskah semuanya. Ini baru seminggu ya dari Paskah ya. Jadi kemarin dapat apa di Paskah? Saya kagak kebagian telur tahun ini karena pas Paskah saya ada di Magelang kemarin. Jadi nggak kebagian. Tapi kalau di Paskah itu selain telur yang diingat apa? Salib ya. Kenapa? Mulai dari, kalau sebenarnya nggak salah ingat, kalau di Katolik itu ada Rabu, Kamis Putih, Jumat Agung, baru minggunya Paskah. Kalau saya secara pribadi, ingatan Paskah itu bukan kelinci sama telurnya, tapi salib. Kenapa? Simbol kekristenan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang salib.
Kita mau bicara tentang salib. Kalau di sini kan enak nih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya lanjutin ayat ini aja boleh ya? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang saya tanya, kalau anaknya bisa bawa salib, kita sebagai saudara-saudaranya perlu nggak bawa salib? Perlu nggak? Hello, GPA Eklesia. Nggak ada yang jawab. Puji Tuhan. Anak muda. Semalam yang baru ikut pasca pemuda gabungan. Anak muda, perlu nggak bawa salib? Perlu nggak pikul salib? Perlu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita pikul salib buat siapa? Buat siapa? Buat salib ibu, buat siapa? Nggak apa-apa, saya nggak bakal bilang kamu salah, nggak bakal bilang juga kamu benar. Kita mau belajar hari ini tentang salib. Buat siapa kita bawa salib? Buat siapa kita pikul salib? Nah, istri saya jawab, buat diri sendiri. Apa kita tampung dulu? Ada yang jawab yang lain? Buat siapa kita pikul salib? Buat Tuhan Yesus. Saya jawab. Oke, kita tampung ada dua jawaban. Ada lagi jawabannya? Untuk siapa kita pikul salib? Satu tadi bilang buat diri sendiri. Satu lagi anak saya jawab bilang buat Tuhan Yesus. Berarti cuma dua ya jawabannya ya? Dua ya jawabannya ya? Oke, yuk kita buka ayat Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata Yesus. Kita garis bawahi memikul salib. Perlu nggak memikul salib? Ternyata Tuhan bilang perlu. Kata Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut. Padahal waktu Tuhan bilang seperti itu, salib itu masih menjadi lambang kehinaan. Belum menjadi lambang kekristenan, belum menjadi lambang kasih karunia Tuhan. Salib itu masih menjadi lambang kutukan atau lambang terkutuk pada saat Tuhan bilang seperti itu. Kenapa? Cuma penjahat-penjahat yang dosanya parah atau yang kejahatannya sangat parah, itu yang matinya disalib. Makanya dibilang waktu tahun itu, salib itu adalah lambang kutukan atau lambang kehinaan yang paling hina di antara hukuman-hukuman pidana mati. Tapi Tuhan bilang, siapa yang mau ikut aku? Salibkan dirimu, pikul salibnya, jangan di belakang. Saya pakai bahasa simpel, jangan sekarang. Dan pada kenyataannya, waktu peristiwa penyaliban Tuhan, ada satu orang yang tolong bawa salib dia kan? Bukan murid-murid, bukan orang-orang yang dikenal sama Tuhan, tapi orang Samaria yang kita nggak tahu namanya. Dia yang bantu pikul salib. Tadi saya sempat tanya, kita pikul salib buat siapa? Tuhan bilang, ikutlah dengan kuda, pikulah salib. Kita pikul salib buat siapa? Buat diri sendiri
Tuhan tadi, buat diri sendiri sama buat Tuhan. Benar nggak sih? Kita sama-sama bahas. Yang pertama, tadi ada jawaban, pikul salib untuk diri sendiri dan untuk Tuhan. Jawabannya nggak salah, tapi juga bisa dibilang benar juga. Tapi kalau dibilang salah nggak, ada kurang. Kita pikul salib buat diri sendiri sama buat Tuhan. Sebenarnya itu bukan tujuan akhirnya, itu prosesnya. Prosesnya adalah pemikulan salib itu yang pertama untuk diri sendiri, mematikan segala macam keinginan. Nanti sama-sama baca aja di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu segala macam yang harus mati begitu kita pikul salib. Yang kedua tadi jawabannya buat Tuhan. Benar juga. Kenapa? Tuhan berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan bilang gitu. Ayatnya ada nggak? Ada. Di Matius 10 ayat 38. Kalau multimedia tolong bantu tampilin. Tuhan bilang seperti itu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi proses pertama waktu kita pikul salib Tuhan, selain menekan segala kedagingan kita, itu juga mematikan yang namanya aku. Kita matikan yang namanya aku di dalam diri. Kenapa? Dalam banyak hal, aku ini lebih berkuasa daripada Kristus. Yang namanya aku ini lebih berkuasa daripada Kristus. Mau saya kasih contoh? Waktu kemarin Paskah, sorry Pak Yumai, di sini ada sumbangan telur nggak? Nggak ada. Saya itu terbiasa kalau di gereja-gereja di tempat lain, bukan di sini ya. Kalau di Tawang jemaatnya baik-baik lah. Tempat lain tuh kita orang tuh berebut, benar berebut kasih telur pas Paskah. Termasuk di gereja yang saya sekarang layani, di GPR. Kalau dulu nih, setiap Paskah gereja lama, Tuhan Yesus kacang-kacang cepat. Gereja lama saya itu kalau setiap Paskah kita orang bisa lebih telur itu sampai 20 kilo. Terus habis itu Pak Pendeta, Pak Gembala itu makan kentang telur selama seminggu. Loh, ini simbol apa? Menekan keakuan. Kita tahu gereja ada acara, kita tahu Tuhan Yesus ada acara. Ada nggak yang disumbang ke gereja? Berapa harga telur di luar? Kalau ini ibu-ibu tahu. Awas kalau ibu-ibu nggak tahu. Berapa harga telur di luar sekilo? 20 berapa? 30.000 lah kalau itu. Kalau satu orang bawa 1 kilo, atau nggak usah bilang sekilo deh ya, setengah kilo, berarti 15.000. Bapak-bapak yang rokok angkat tangan. Ayo bapak-bapak yang rokok angkat tangan. Jujur. Saya nggak bilang ngerokok itu dosa loh.
Saya cuma minta angkat tangan, harga rokok itu lebih mahal daripada harga telur sekilo, betul? Tapi bayangkan, kalau kita bisa merekam egoisme kita, akunya kita ini 30.000 itu bisa makan berapa anak-anak telur. Makanya saya bilang, dulu saya kalau pasca itu senang. Kenapa? Kita orang pengurus gereja itu pulang bisa bawa telur matang itu 1 kilo atau 2 kilo buat bikin pindang atau rendang. Itu dari jemaat. Benar nggak? Itu salah satu contoh kecil di mana kita pikul salib guna menekan egoisnya kita. Ini yang kan jawaban untuk yang katanya pikul salib buat siapa? Buat diri sendiri. Ini proses. Inilah proses pikul salib. Buat menekan keakuan kita supaya apa? Ada yang sakit, teman-teman ada yang sakit, kita bisa besuk tanpa diminta, tanpa disuruh sama bapak gembala atau sama pengajar yang lain. Oh, Silvi sakit tuh di rumahnya bawain telur, bawain telur. Benar. Kenapa? Kalau akunya hilang tanpa disuruh, kita akan peduli sama teman-teman gereja. Amin. Yang kedua, proses kenapa kita bawa salib itu buat Tuhan. Ini pasti proses ya, belum tujuan akhir. Saya mau tanya lagi, tujuan akhir orang Kristen apa? Yang bilang masuk surga, saya bilang sama Pak Yumai, baptis ulang. Celupinnya lamaan dikit biar bangun ketemu Roh Kudus dulu, gitu kan? Ayo. Tujuan akhir orang Kristen apa? Hello. Masya Allah. Ada di depan. Tujuan akhir orang Kristen apa? Serupa dengan Kristus. Surga itu bonus. Hidup kekal selamanya bonus. Kenapa saya katakan bonus hidup kekal selamanya dengan masuk surga? Kalau kita nggak serupa dengan Kristus, maaf ya Tuhan, kalau kita nggak serupa dengan Kristus, pernah dengar istilah mau masuk surga tapi di pinggiran aja? Kenapa? Biar bisa main QQ. Nggak bakal betah bos di surga kalau kita nggak serupa dengan Kristus. Benar nggak? Benar nggak? Kalau yang kita belum bisa serupa dengan Kristus, masih mau makan Indomie pakai telur di surga, nggak ada, mohon maaf. Betah nggak di surga? Nggak betah. Hidup kekal selamanya betah nggak? Nggak betah. Makanya kita perlu pikul salib dengan tujuan. Kalau yang bilang buat Tuhan, tujuannya adalah supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita tekan ego kita tekan keakuan kita matikan hawa keinginan daging. Yang kedua, kita pikul salib secara proses itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu baru pikul salib. Kenapa? Tadi di Matius 10:38 dikatakan barang siapa mengikut aku dan tidak memikul salib, dia tidak layak bagiku. Tuhan yang bilang seperti itu, bukan pendeta Stephen yang bilang kayak gitu. Tuhan yang bilang seperti itu. Proses pikul salib dengan tujuan akhir kekristenan adalah serupa dengan Kristus. Makanya saya bilang, saya nggak pernah kasih tahu orang-orang yang saya layani dalam setiap pemberitaan firman. Saya nggak pernah bilang kekristenan itu suatu agama. Kenapa? Kalau agama itu tujuan akhirnya masuk surga, betul ya? Setiap agama itu tujuan akhirnya masuk surga. Kekristenan itu jalan hidup dengan tujuan akhir serupa dengan Kristus. Beda.
kita beda. Beda sama kuda. Beda. Makanya pernah dengar istilah seperti ini. Dalam setiap agama ada dosa besar, dosa kecil. Ingat saya katakan, dalam setiap agama ada dosa kecil besar, dosa kecil. Kenapa kemarin saya ada bahas sama teman-teman, yang satu Buddha, yang satu Islam. Kita bahas masalah perzinahan. Oleh laki-laki pasti selalu salah. Kita bahas masalah perzinahan. Dosa kecil katanya berzina itu kalau misalnya belum tidur sama wanita. Dosa kecil masih bisa diampuni. Yang jadi dosa besar gimana? Katanya kalau sudah bersama. Saya bilang, bro, Tuhan tuh bilang, kalau lu lihat cewek terus lu pengen dalam hati lu cukin apa? Betul nggak Alkitab bilang kayak gitu? Berarti apa? Baru kita lihat aja, kita pengen, kita udah dosa. Nggak ada dosa kecil, dosa gede. Terus dia bilang, itulah kok kenapa gua paling bias tuh kekristenan. Dosanya tuh nggak ada dosa kecil, dosa gede. Oh iyalah, gua bilang. Benar. Kenapa di Kristen tuh nggak ada dosa kecil, dosa gede? Kita nggak ada timbang-timbang begitu. Lu berdosa masuk neraka, selesai, end of story. Ganas. Ya, tapi kan kita punya Tuhan yang ngampuni luar biasa. Nah, curang itu katanya. Curang. Kenapa curang? Saya jadi tanya, kenapa curang kalau kita punya Tuhan yang maha pengampun luar biasa, kenapa bisa dibilang curang? Curang lah, gak kayak agama lain mesti tebus dulu di neraka. Saya cuma bilang satu kata, lu pikir kita hutang piutang kayak pegadaian gitu bisa ditebus ulang? Nggak ada begitu, yang nyemplung ke neraka ya udah selamanya di situ. Dia bilang, teman-teman saya bilang lagi kok curang gitu. Oh nggak curang loh, kesempatannya sama. Kita dikasih kesempatan sama untuk beriman kepada Kristus. Lu orang yang nggak mau pilih, sedangkan mau pilih. Nggak bisa curang dong. Kesempatannya ditawarinnya sama. Kayak misalnya gini, Pasca Pemuda semalam Jabodetabek ya, Jakarta dan Banten, gabungan BPD Jakarta dan Banten. Ditawarinnya sama nggak semua? Ke pengurus gereja di BPD Jakarta dan BPD Banten sama kan? Tapi kan pilihan kita mau pergi atau enggak, betul ya? Sama itu Kristus juga begitu, kita ditawarkan keselamatan kekal, ditawarkan untuk supaya bisa beriman kepada Dia. Tinggal kita mau pilih atau enggak. Betul ya Bapak Ibu ya? Makanya kenapa saya bilang proses pikul salib yang kedua adalah buat Tuhan. Ini jawaban yang ketiga. Kenapa Tuhan minta kita pikul salib? Prosesnya adalah buat kita secara pribadi, lalu juga buat Tuhan. Tapi tujuan Tuhan minta kita pikul salib adalah buat sesama. Kalau dibilang tujuan akhirnya buat Tuhan, enggak, Tuhan enggak tujuan. Benar nggak? Sama kayak misalnya ada orang bilang, kenapa bayar perpuluhan? Toh Tuhan nggak butuh apa-apa. Benar, Tuhannya nggak butuh apa-apa, tapi gereja itu butuh operasional.
Betul ya? Gereja itu butuh operasional, ini kipas angin kan muter, kalau listrik nggak dibayar emang mau ditiupin supaya muter. Kan mesti bayar listrik. Benar nggak? Nggak usah AC dihidupin, kalau remote-nya kita nggak ganti tuh AC kita pecah-pecah sampai dunia kiamat. Tuhan Yesus datang lagi, berubah AC kagak hidup kalau kita nggak ada baterainya mah. Benar nggak? Bangku gereja makin empuk kita duduk, makin enak kita duduk nyaman, firman Tuhan masuk, kan butuh duit. Itu bukan masalah bayar perpuluhan karena Tuhan butuh. Duitnya juga dipakai buat kepentingan gereja, jadi rajin-rajinlah bayar perpuluhan. Benar, Tuhan gak butuh apa-apa, tapi hamba-hamba Tuhan itu butuh. Kalau orang sampai bilang gak perlu bayar perpuluhan, payung-payung duitnya banyak, bawa mobil, saya bilang berarti belum ngerti firman Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan, Alkitab itu gak bilang 10% loh buat Tuhan. Kalau kita bicara masalah perpuluhan ya, ini gak 10%. Kenapa? Israel tuh punya berapa suku? 12. Yang menerima persepuluhan berapa suku? Satu. Berarti 11 suku kasih 10% kepada satu suku. Totalnya dia terima 110%. Nanti kan secara tambah-tambahan. Benar tuh? Iya kan? Terus dia terima 110%, dia kembali lagi buat Tuhan berapa? 10%. Berarti yang dia kembali ke Tuhan totalnya 11,1%. Kan dia dapat 110%. Kali 10% berapa? 11,1. Makanya kalau yang bilang perpuluhan itu nggak ada di Alkitab, aduh sekolah lagi deh, belajar lagi. Ada satu sinode yang bilang kita orang tentang perpuluhan. Saya kenal sama saya punya. Terus saya tanya gitu sama saya punya, oke bro, Pak, kalau 10% ada. Oh iya, 10% mah nggak berlaku. Kenapa? Kalau memang kita cinta sama Tuhan, berikan semua uang untuk gereja. Puji nama Tuhan, saya bilang. Nggak minta 10%, tapi 100%. Kenapa? Pada prinsipnya semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi bukan berarti dengan bayar perpuluhan Tuhan mau kita menderita, enggak. Makanya dia katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Puji Tuhan. Lanjut. Kenapa kita pikul salib untuk sesama? Saudara pernah dengar seorang pendeta yang memukuli istrinya sampai viral kan di medsos? Pernah ya? Menurut saudara-saudara di tempat ini, cerminan orang yang pikul salib apa? Enggak ya? Tapi dia pakai salibnya buat mukul istri. Dia bawa salib kemana-mana, tapi dia pakai buat mukul orang. Betul ya? Kenapa? Saya mau katakan gini. Di dalam dunia persilatan, dunia AAU, senjata yang paling berbahaya itu bukan pedang, tapi tubuh manusia. Benar, kalau orang-orang yang masih mudanya belajar bela diri juga tahu, senjata yang paling berbahaya itu bukan
atau benda yang diciptakan oleh manusia, tapi bukan manusia. Itu makanya kenapa di undang-undang dikatakan kalau misalnya seorang petarung yang berlisensi ya, misalnya petinju atau karateka atau apa, kalau sampai ketahuan dia berkelahi di jalan, lisensi pertandingan dia itu akan dicabut dan nggak bisa dibuat lagi seumur hidup. Kenapa? Itu berbahayanya tubuh manusia. Pernah dengar apa? Satu pukulan bisa bikin mati orang? Pernah dengar? Bapak-bapak? Pernah dengar ya? Kenapa? Tangan ini saya pernah pakai buat mukul orang dan itu 19 jahitan di mukanya. Saya 5 hari ditahan di Polsek Tangerang Bali Jaya. Kelas 3 SMA ditahan di bayangin, satu tangan, satu kepala, 19 jahitan. Makanya kita perlu dalam prosesnya ikut Kristus itu kita perlu pikul salibnya. Kenapa? Buat tekan akunya kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kasih lihat ke semua orang. Ini loh salibnya kita pikul. Yang kita bilang buat tekan pribadinya kita bilang buat Tuhan, itu bisa kita kasih lihat ke orang-orang bahwa ini loh kasihnya Tuhan Yesus sama saya. Ini loh cintanya Tuhan Yesus sama saya. Bapak Ibu, kalau saya bilang pendeta sama pendekar itu bedanya cuma 2 huruf, betul nggak? Bapak ingin kopi? Kopi. Tapi dari salib itu bisa ditekan kata pendekar menjadi pendeta. Ada proses kita pikul salib dengan tujuan sesama, karena supaya kita diubahkan oleh Roh Kudus dari yang tidak baik menjadi baik. Nah kalau kita baik nih, kayak lagu kan, dari kepompong menjadi ular keket. Yang benar Pak, masa dari kepompong menjadi ular keket? Nah, jadi kupu-kupu. Kenapa di dalam firman Tuhan juga dikatakan waktu kita itu Kristus, kita akan dapat hati yang baru, hati yang penuh dengan rasa menurut kehendak Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita lihat kita ada perubahan dalam hidup. Benar Bapak Ibu, aduh Tuhan Yesus. Saya tuh dulunya, istri masih ingat, saya tuh paling benci yang namanya apa tuh? Pendeta itu saya benci kesalahan. Sampai anak kedua saya lahir di dalam rumah sakit, pendeta datang satu kucuk dia datang. Saya mau doain. Kamu yang sekitar kosong, ini mau pulang lagi. Garis keras saya sporadis. Joseph itu waktu lahir, pendeta datang mau doain saya bilang, dulu. Kenal istri pertama kali saya nggak percaya yang namanya itu. Jadi bukannya agama yang berbeda, tapi memang saya nggak percaya Tuhan. Makanya dia menderita waktu pacaran sama saya. Benar, anak muda jangan pacaran. Ingat, filosofi pacaran itu kayak sendal jepit. Kalau nggak putus, hilang. Kalau dalam kekristenan itu langsung nikah, dekat nikah, sampai tua, sampai mata-mata datang. Satu kali seumur hidup. Ya, kalau pacaran itu filosofinya sendal jepit, ingat-ingat aja. Kalau nggak putus, dia bilang hilang. Itu pacaran.
Makanya kita pikul salib tujuannya adalah untuk kasih lihat sesama bahwa kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Dari yang tadinya kita ngomong kasar, mulai pelan-pelan ada perubahan. Dari yang tadinya kita malas ke gereja, kita mulai pelan-pelan rajin ke gereja. Dan yang tadinya begitu di gereja panas dikit keluar, kita naikin korban bakaran dulu. Bakar apa dulu? Korban bakaran dulu. Kenapa saya selalu masuk salah satu program? Jadi kalau firman Tuhan datang, saya keluar gereja. Sampai bapak-bapak yang sekarang bilang, jangan naikin korban bakaran dulu di luar gereja. Kenapa? Roh Kudusnya bisa ikutan pindah ke depan katanya. Ada perubahan dalam hidup. Itu adalah tujuan akhir kita pikul salib. Jadi kalau dikatakan kita pikul salib buat siapa? Langsung jawab, buat sesama, buat lu sama buat gua. Kenapa? Supaya lu juga diselamatin, bro. Itulah kita pikul salib. Supaya orang-orang yang melihat ini orang Kristen baik, ini orang Kristen ternyata punya pengaruh, hatinya baik, tutur katanya bagus, sudah baik lah ya. Saya kadang-kadang bingung soal definisi baik itu seperti apa. Wah benar tuh. Zaman sekarang ini setiap kebaikan pasti ada maksud tersembunyi. Betul kan? Gak bisa ubah kata baik. Oh ini orang Kristen hidupnya tulus, hidupnya tulus, tanpa ada udah dibalik bahkan tulus hidupnya, jujur lempeng. Itulah kenapa kita pikul salib untuk sesama. Tapi kalau kita sudah pikul salib, kita masih main QQ di depan, itu bukan pikul salib. Belum lah. Dunia memang kita nggak bisa ubah. Betul ya bapak-bapak ya, kita nggak bisa ubah dunia. Kadang dunia yang ubah kita. Tapi kita dengan salib Kristus bisa batasi diri dengan dunia. Kita bisa dengan salib Kristus kita batasi diri dengan dunia. Waktu kita proses pikul salib, kita tahu ini nggak boleh, mau kesini ini nggak boleh, ya sudah jangan aja lurus dah. Itu kenapa kita pikul salib. Saya banyak cerita sama Pak Yunai juga di tempat ini beberapa kali saya pernah bilang di dalam grup bos-bos, karena bos saya banyak, ada tempat pijit, ya, tempat pijit. Ada judi online. Sekarang katanya mau bikin tempat pijat plus. Kalau bukan orang Kristen, kan fasilitas juga dari si bos. Mau masuk, tinggal masuk pijat. Kadang-kadang istri saya telepon, bukan pijit saya bilang. Oh benar, kenapa orang saya renov tempat pijit kok? Saya maintenance gedungnya, saya maintenance bathtubnya apa segala macam. Lah kalau saya kagak masuk kan susah renovnya. Memang bisa dari jarak jauh gitu, cat jalan sendiri. Tapi ingat satu, kalau hati kita bersih, salib yang kita pikul tetap ada. Dimanapun kita berada, kita menjadi damai. Sampai orang katakan, ternyata orang Kristen seperti itu ya.
tulus. Saya nggak mau bilang baik lagi, susah definisinya. Hidupnya tulus. Terakhir, pertanyaannya, masalah pikul salib ini bukan Tuhan yang tanyakan, tapi kita bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita layak memikul salib Kristus? Apakah kita layak untuk memikul salib Kristus? Bukan mau atau tidak untuk memikul salib, tapi apakah kita layak untuk memikul salib Kristus? Kenapa? Karena kita tahu kita sudah terima damai sejahtera, sukacita, dan segala macam berkat yang melimpah dari Tuhan karena kematian Dia di kayu salib. Mau nggak kita memperkenalkan berkat-berkat itu kepada sesama kita, kepada orang yang belum kenal Kristus? Pada saat kita mau, barulah kita layak untuk mengenakan salib Kristus di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, kita naikkan satu pujian. Jangan bilang darah Yesus hidup gitu, enggak, pakai lemon. Kita naikkan pujian ya, sama-sama kita naikkan pujian, nyanyian iman walaupun gunung itu tak berpindah. Masih ada Pribadimu
Mungkin kami tidak layak untuk membawa salib Tuhan. Mungkin kami perlu kekurangan, Bapak. Tapi kami percaya dan kami imani, apabila Engkau mau, Engkau mentahirkan kami dan Engkau melayani kami untuk membawa salib Kristus dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tahu kami harus beriman kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pujian yang kami naikkan berkata, walaupun gunung itu nggak pindah, tapi kami tahu Engkau yang punya kuasa, Engkau yang pegang kuasa, Engkau yang berkuasa atas kami. Dan kami imani dan kami amini hal itu. Kami mau menyerahkan hidup kami di bawah tangan Tuhan, supaya berkat damai sukacita mau terjemah kami banyak terima kasih atas firman yang dari disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen. Tuhan berkati keberkatnya akan serta keluarganya. Kita berdoa lagi Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus kita sungguh baik Bapak. Terima kasih Yesus bertelah firman Bapak. Katakan Tuhan Tuhan, katakan Tuhan mengerti firman Bapak dan dapat firman sesuai kehendak Tuhan dan dapat kehidupan dalam hidupkan Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan persembahan Bapak, tidak persembahan untuk berdiri terhadap Bapak, untuk terus kerja Bapak tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Kami berdoa bagi Yesus. Sudah diberkati dengan kemenangan hari ini, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Stefan bersama istri dan anaknya yang sudah datang jauh-jauh datang ke sini dan terus mau melayani tempat ini ya. Sama-sama mengucapkan terima kasih.
Yesus memberkati dan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, juga beberapa pengumuman. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada keluarga teman-teman sama istri yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang di tempat ini. Terima kasih sudah bersama-sama kami di tempat ini. Kami memberikan tempat beribadah adalah bersama-sama kami. Terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan selamat ulang tahun buat kau. Saya selamat ulang tahun. Luar biasa. Dia masih sekarang ini juga sudah mulai aktif doa malam. Luar biasa. Saya yang masih muda saya harus tidak. Sekarang kita punya kaum dua ini sudah semakin aktif dalam doa malam. Terima kasih ya. Tuhan memberkati, panjang umur, sehat selalu. Berikutnya saya sampaikan bahwa doa malam kita terus berjalan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Ayo yang apalagi anak muda, jangan kalah dengan yang tua. Ya, kita sama-sama berdoa. Khususnya untuk para pelayan, saya memang menyarankan supaya doa puasa di hari Jumat. Ya, doa puasa untuk para pelayan, untuk jemaat kalau mengikuti boleh, tapi dalam doa malam kami mengajak supaya sama-sama berdoa. 3. Ibadah youth setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Anak-anak youth, anak muda, Tuhan kita sudah berjalan. Ya, semua pada hadir. Nanti kalau Bapak Ibu yang punya anak silakan ajak, dorong untuk sama-sama dapat beribadah tempat ini. Kita lanjut. Dan yang terakhir adalah kita tetap untuk ibadah raya minggu depan dan juga ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa Bapak Ibu dalam doanya masing-masing doakan buat gereja. Memang kita perencanaan tahun ini harus buat sesuatu buat gereja, ya didoakan saja. Yang Tuhan taruh, didoakan saja buat gereja ini. Ya. Dan terakhir kita dukung doa buat Ci Oceng. Hari ini dia tidak bisa hadir karena sempat telepon, ya kurang enak badan. Kita doakan dan juga mamanya Hendra yang telah pemulihan dan juga Hendra. Supaya biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, Tuhan menyembuhkan. Itu aja yang menjadi pengumuman buat pagi hari ini. Kita mengakhiri ibadah kita, kita angkat pujian sampai yang berbagi. Terima kasih Bapak. Bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi. Sempurna seperti
berarti kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang terus nyata dalam setiap kami. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini, biarlah semuanya hanya benar-benar hanya kami menyatakan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, para well singer, pemain musik, multimedia, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami percaya Engkau yang memberkati kehidupan mereka, baik dalam pelayanan dan pekerjaan. Engkau Tuhan yang menuntun hidup mereka semakin hari, semakin mereka mengerti berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang hari ini yang mereka jalani, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kuasa Tuhan, kami percaya tuntunan terus menuntun hidup mereka. Kami percaya biarlah Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat pagi hari ini, buat hamba-Mu, juga Stefan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami percaya Engkau memakai kehidupannya dimanapun Engkau Tuhan bawa, dimanapun Engkau akan utus dalam pelayanan. Kami percaya hikmat yang baru dari Allah Engkau terus nyatakan dari hidupnya. Sehingga kami percaya dalam kebenaran-kebenaran yang disampaikan, kami percaya semoga akan berasal daripada Tuhan, bukan kuat dan pintarnya dia, tapi kami percaya karena ada Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Kami percaya Engkau memberkati baik pelayanan pekerjaannya bersama dengan istri dan anak-anaknya, tinggal terus yang menuntun hidup mereka. Dan kami percaya apa yang menjadi pergumulan mereka dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menuntun, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati juga buat hari ini keluarga Bapak Antonia sudah bersama dengan istri, bersama dengan kami tempat menjalankan ibadah. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dan menjadi kerinduan mereka Tuhan yang menuntun hidup mereka. Semakin hari mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau menyerahkan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat kolom yang berulang tahun 78 tahun. Tadi kami memberkati dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang umur yang dari Tuhan Engkau sudah tambahkan 1 tahun ini Tuhan. Terutama perubahan sikap dalam hidupnya. Kami percaya pengenalan akan Allah. Di hari Tuhan semakin hari dia mengerti. Dan dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Serupa dengan Engkau Tuhan. Menyatakan kami berkati kesehatan, kekuatan daripada menyertai hidup. Terima kasih Bapak, demikian jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka yang sakit, kami percaya melalui bilur-bilur darah isi perkataan sembuh, maka terjadilah dalam hidup mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam segala berbagai persoalan masalah hidup, kami percaya Tuhan yang terus menuntun hidup mereka. Pada saat mereka datang kepada Tuhan, mereka tidak ditinggalkan, tapi kami percaya Tuhan akan terus menuntun mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa ada sukacita daripada mengalir dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga anak-anak muda yang ada baik dalam pergaulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan terus menuntun mereka. Saat ini setiap anak-anak muda yang tempat ini, mereka yang sudah bekerja, Engkau tolong, Engkau memimpin mereka baik dalam pelayanan juga Engkau Tuhan menyertai hidup mereka. Semakin hari di masa muda mereka benar-benar memberikan hidup mereka kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Kami menyerahkan juga anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, anak-anak kami yang sekolah minggu ini Tuhan, kira lewat pendidikan yang ada Tuhan, kebenaran yang sudah disampaikan, cerita firman Tuhan di tempat ini, kami percaya disitulah awal dari mereka. Kami percaya pengenalan akan Allah terjadi dalam kehidupan anak-anak ini, hingga kehidupan mereka juga senantiasa hanya boleh hidup karena berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, khususnya pada minggu depan mereka tentunya ada ujian-ujian yang harus mereka lewati. Engkau Tuhan bekerja,
hikmat daripada Allah. Kami percaya anak-anak kami bukan menjadi anak-anak yang bodoh, tapi kami percaya anak-anak yang pintar, karena ada hikmat Allah yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi hari. Setiap keluarga-keluarga dipenuhi kemuliaan Allah. Setiap keluarga-keluarga semakin hari dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan, dan dalam pengenalan akan Allah. Para suami, para istri, mereka semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kami memberkati tetangga kiri kanan di belakang kami tempat ini. Biarlah kemuliaan Allah dan dinyatakan kehadiran gereja GPI Eklesia. Kami percaya, kami hadir di tempat ini bukan hanya kebetulan, tapi kami mempercayai karena ada rencana Allah yang besar, khususnya Kampung Tawang dimenangkan untuk kemuliaan Allah dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa setiap gereja-gereja yang ada di Kosambi, khususnya kebersamaan kami dalam PGK. Tuhan pakai gereja-gereja yang ada, sehingga gereja-gereja yang ada menjadi contoh teladan. Dan kami percaya kalau kami jadi contoh teladan, jiwa datang kepada Tuhan, jiwa dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai daerah, di mana kami berada saat ini di Kampung Tawang, RT RW, baik Kelurahan Kosambi Barat, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah takut akan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan kembali ke tempat ini. Kami percaya penyertaan Allah menyertai setiap kami secara pribadi. Terima kasih Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu